Sidang kasus Citizen Lawsuit atau CLS mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu, 18 Februari 2026. Sidang ini kembali memicu perdebatan soal keaslian ijazah Jokowi, dengan hadirnya saksi ahli Rai Suryo yang memberikan analisis telematika terhadap dokumen tersebut. Berikut adalah 5 fakta penting dari persidangan yang memanas ini berdasarkan reportase wartawan tribunsolo.com Ahmad Syarifuddin di lapangan. Pertama, dalam sidang yang disaksikan publik, Rai Suryo, seorang pakar telematika, dengan tegas menyatakan bahwa ia yakin ijazah Joko Widodo palsu hingga 99,9%. Ia memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap dokumen yang menjadi pusat sengketa ini. Rai menjelaskan bahwa analisis dilakukan dengan pendekatan ilmu telematika yang melibatkan teknik forensik digital. Kedua, Rai Suryo menjelaskan bahwa analisis dimulai dari foto ijazah berwarna yang diunggah oleh politisi PSI, Dian Sandi Utama. Sebelumnya, dokumen tersebut hanya beredar dalam bentuk fotokopi hitam putih, yang menurutnya sulit untuk dianalisis secara digital. Dengan unggahan foto berwarna tersebut, Rai mengklaim dapat menggunakan berbagai metode digital forensik seperti error level analysis atau ELA, histogram, luminance grading, dan teknik lainnya. Ketiga, kehadiran Rai Suryo dan ahli digital forensik lainnya, Rismon Sianipar, sebagai saksi ahli dalam sidang ini mendapat keberatan dari kuasa hukum Joko Widodo. Pihak Jokowi menilai bahwa kedua saksi tersebut tidak independen dan berpotensi memberi keterangan yang cenderung berpihak, mengingat keduanya pernah terlibat dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu Jokowi. Keempat, sementara itu, penggugat dalam kasus ini tetap mendesak agar Jokowi hadir secara langsung di persidangan untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Ahmad Wirawan Adnan, kuasa hukum penggugat, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ijazah yang selama ini dilakukan hanya menggunakan salinan dari berbagai institusi, yang tidak cukup untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Kelima, Rai Suryo juga menyoroti dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE terkait dengan unggahan ijazah tersebut. Ia menjelaskan bahwa tindakan Dian Sandi yang membagikan foto ijazah di media sosial dapat melanggar pasal 32 dan pasal 35 UU ITE, karena menyebabkan dokumen tersebut tersebar luas di dunia maya. Menurut Rai, sebelum unggahan tersebut, dokumen itu tidak pernah diketahui atau tersebar dalam bentuk gambar berwarna. Jadi yang namanya stempel itu harusnya foto dulu baru stempel. Sehingga di sininya ada yang namanya lintasannya. Ini contoh yang namanya ijazah yang 99,9% palsu itu. Ya. 99,9% palsu. Mas disepil mas, ini panjenengan kan di hadapan wartawan, YouTuber. Meskipun nanti ada juga penjelasannya. Ya. Tapi sepil dikit aja mas. Ya sepil dikit apa? Ijazah UGM yang asli itu satu. Ukurannya adalah A3. Ini yang asli mas. Ini seperti ini. Punyanya Skabungan Ristek Mas Bambang. Ya. Mas Bambang Jadi Wijarto. dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum, ya Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian juga di sini. Saya bawakan ini scan aslinya. Jadi scan asli itu apa? Kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 besar. Ketika di ukuran A3 dikecilkan jadi A4, itu semua proporsional. Lebarnya juga berkurang, panjangnya juga berkurang. Dan meskipun dikecilkan, tetap inti dari ijazah itu selain semua ada jadi foto, lihat betul ya, lintasan stempelnya. Ini ada, lintasan stempel itu ada capnya stempel itu persis di atas foto. Jadi foto dulu ditempel baru dicap. Bukan cap dulu baru ditempel foto, kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul, sangat signifikan. Ijazah ukurannya sama, tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini watermark. Tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Nih, ini emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof. Teuku Yakob. Masih ada. Ya, di sini ada. Ini emboss. Ini nggak ada. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan di depan persidangan. Dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun anda berada, pengadilan mampunya hanya mengerjakan TV. Malah kita ini saja.
Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Betul. Meyakinkan apakah proses persidangan ini, bukti-bukti yang disajikan tergugat, penggugat itu betul atau tidak. Itu kan jelas. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talk Show TV yang dimaklumi, ya. Kami bermaksud menyediakan LCD screen in focus, tetapi tempatnya tidak memadai. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.